Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Unpam yang kami banggakan, pertemuan pembelajaran kali ini mengenai mikroekonomi dengan tema teori permintaan. Teori permintaan. Definisi permintaan terhadap barang dan jasa adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, orang bersedia untuk memberi penekanan konsumsi yang dipengaruhi oleh tingkat harga. Maksud dari kata bersedia di sini adalah konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa dan sekaligus memiliki kemampuan, yaitu uang atau pendapatan. Kemampuan seringkali disebut dengan istilah daya beli. Dengan kata lain, teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga, dapat dibuatkan grafik kurva permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga kuantitas yang diminta akan menurun ketika harganya meningkat, dan kuantitas yang diminta meningkat ketika harganya menurun. Dengan kata lain, kuantitas yang diminta berhubungan dengan negatif dan dengan harga. Hubungan antara harga dan kuantitas ini yang dinamakan hukum permintaan. B. Pendapat ketika pendapatan rendah, maka secara total uang yang dibelanjakan lebih sedikit. Jika permintaan terhadap barang berkurang ketika pendapatan berkurang, barang tersebut disebut barang normal atau normal good. Jika permintaan terhadap barang meningkat ketika pendapatan turun, maka barang tersebut disebut barang inferior atau inferior good. C. Harga barang lain yang berkaitan. Apabila penurunan harga barang satu menurunkan permintaan terhadap barang yang lain, maka kedua barang tersebut disebut barang substitusi. Jika penurunan harga suatu barang meningkatkan permintaan barang lainnya, kedua barang tersebut disebut barang komplement. D. Selera. Penentu paling jelas terhadap permintaan adalah selera. Contoh perkotaan dan perdesaan, pasti seleranya berbeda. E. Ekspektasi atau perkiraan mengenai masa mendatang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa saat ini. F. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. G. Jumlah pendapatan. Contoh, pendapatan high class, medium, dan low pasti permintaannya berbeda. H. Intensitas kebutuhan konsumen. Contoh, dengan meningkatkan curah hujan, dengan meningkatnya curah hujan, maka permintaan akan payung tinggi, harga payung semakin tinggi. Hukum permintaan. Hukum permintaan atau the law of demand adalah makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Dan sebaliknya, apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. Selain itu, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang, sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang yang akan naik harganya. Contoh, misalnya harga beras tinggi, pasti konsumen akan membeli terigu, singkong, dan lain-lain sebagai pengganti dari beras. Dari pembelajaran teori permintaan, kita tarik kesimpulan
bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai konsumen selalu melakukan berbagai permintaan untuk berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Permintaan yang dilakukan oleh konsumen adalah cara mereka untuk memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tentu saja dalam melakukan permintaan, konsumen harus menyesuaikan permintaan yang dilakukan dengan pendapatan yang mereka peroleh. Jika pendapatan mereka tinggi, maka permintaan dapat dilakukan dalam jumlah yang besar, dan sebaliknya. Jika pendapatan mereka rendah, maka permintaan yang dapat dilakukan jumlahnya kecil. Selain pendapatan, harga pun sangat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Semakin mahal harga barang dan jasa, konsumen akan mengurangi konsumsi barang atau jasa tersebut, atau beralih mencari barang atau jasa yang sama meskipun dilihat dari pendapatannya. Konsumen masih mampu membeli barang atau jasa tersebut, dan sebaliknya. Semakin murah harga barang atau jasa, konsumen akan loyal dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan tidak akan mencari barang atau jasa lainnya. Oleh karena itu, melakukan permintaan akan barang-barang yang dimiliki unsur spekulasi dan barang-barang prestise mungkin baik untuk masa depan dan gengsi. Tetapi sebaiknya disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia, sehingga masih dapat melakukan permintaan untuk barang-barang yang lebih penting lagi dalam kehidupan sehari-hari. Paparan dari kami mengenai teori permintaan pertemuan 4. Semoga dengan teman-teman mempelajari hal ini menambah ilmu dan skill teman-teman di dalam dunia bisnis maupun dunia pekerjaan. Salam sukses!